Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam rutinan kajian rutin kitab Sulam Safinatun Najah, dan alhamdulillah kali ini akan dibimbing oleh Gus Hadi dari Mambaul Ulum, dan alhamdulillah beliau sudah hadir. Kemudian yang kedua, salat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali kajian rutin malam ini dengan Ummul Quran ala hadiniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Selanjutnya kajian dibimbing langsung oleh Gus Hadi, dan alhamdulillah sudah sampai di halaman 13. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabak, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali untuk kajian fikih kitab Salam Safinah. Tiada lain hanya berharap untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bersama-sama mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dinilai dalam kondisi mencari ilmu. Karena sabda Nabi, siapa saja yang senang mencari ilmu, siapa saja yang berproses mencari ilmu, maka semuanya akan diberikan jalan kemudahan atau proses yang mudah untuk menuju jalannya surga. Semoga kita juga di dalam jalan tersebut dan mendapatkan ridho Allah dan ridho Nabi Muhammad SAW. Terima kasih pada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah masuk pada faslun arkanus sholah. Perlu diketahui di dalam sholat itu dan di dalam beberapa ibadah itu ada istilahnya syurutus sholah, syarat-syaratnya sholah. Ada istilahnya arkanus sholah, rukun-rukunnya sholat. Syarat-syarat sholat tersebut itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat. Seperti halnya suci dari hadas, harus menghadap kiblat, memiliki wudu, tidak melakukan perkara hal-hal yang membatalkan terhadap wudu atau sholat. Itu harus dilaksanakan di luar sholat. Ya Islam, ya baligh, ya tamyiz, itu juga harus dilengkapi sebelum waktu melaksanakan sholat. Sedangkan rukun-rukun sholat ini adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan di dalam sholat. Seperti halnya membaca niat dan seterusnya. Seperti halnya rukun-rukunnya wudu, yang membasuh wajah, membasuh kedua tangan dan seterusnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanus sholati sab'ata asyarah. Rukun-rukun solat yang harus kita lakukan di dalam solat kita itu ada 17 rukun. Ini kesemuaannya harus kita lakukan dengan sempurna agar kita tidak dianggap meninggalkan sesuatu hal yang telah diwajibkan. Al-awwalu an-niyatu, as-sani takbiratul ihrami. Rukun yang pertama adalah niat dan rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Kita sudah membahas pada beberapa pertemuan yang lalu tentang pengertian niat, di mana niat itu harus diucapkan bersamaan dengan permulaan ibadah. Jika di dalam wudhu permulaan ibadah itu adalah membasuh wajah, maka di dalam solat permulaan ibadah adalah takbiratul ihram. Jadi di dalam mulut kita, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, namun di dalam hati kita mengucapkan usolli fardud duhri atau usolli fardul isya'i ma'muman lillahi ta'ala. Itu diucapkan di dalam hati. Bagaimana kalau memang sulit? Ada pancingannya, ada solusinya. Solusinya disunnahkan mengucapkan niat sebelum takbiratul ihram agar hati ini mudah mengucapkan niat. Biasanya kalau ada pancingan, hati itu bisa ngikut. Tapi bagaimana kalau memang sudah sulit betul, dipancing sudah, dipaksakan untuk mengucapkan di dalam hati juga sudah, tetapi tetap tidak bisa. Di dalam sebagian ulama kita memberikan sebuah solusi, boleh mengucapkan niat sebelum sholat. Dan ini bagi orang-orang yang memang sangat kesulitan atau bagi orang-orang awam, orang-orang yang mungkin baru belajar agama Islam atau sedang belajar tetapi masih di dalam tingkatan-tingkatan pemula dan seterusnya. Takbiratul ihram ini lafadznya harus Allahu Akbar, tidak boleh dirubah-rubah. Misal Akbar itu kan sifat-sifatnya Allah. Salah satu juga daripada sifatnya Allah atau nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Ini tidak bisa dirubah tiba-tiba Allahu Ar-Rahmanu, tidak boleh. Allahu Ar-Rahimu, tidak boleh. Allahu Al-Ghafuru, tidak boleh. Ini harus lafadznya betul-betul Allahu Akbar. Tidak boleh juga dibalik Akbarullah, itu juga tidak boleh. Biasanya orang yang melakukan takbiratul ihram itu karena mau niat mengucapkan lafadz Allah itu akhirnya lama karena memaksakan hati untuk mengucapkan niat. Allah itu lama. Itu diperbolehkan asal dengan batas maksimal 6 harokat, 6 alif. 6 alif berarti 12 harokat, itu sudah maksimal. Allah di hati usolli fardul isya'i ma'muman lillahi ta'ala hu akbar. Itu kan biasanya membaca panjang. Kemudian catatan-catatannya juga akbarnya itu tidak boleh membaca panjang. Akbar ini tidak boleh. Saya biasanya menegur terutama di bagian adzan, biasanya ada yang mengumandangkan adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baknya ditarik. Itu akan memberikan perubahan arti yang menyebabkan kefatalan di dalam pemahaman. Sehingga biasanya saya biasa menegur ke anak-anak santri di rumah ketika itu terjadi. Karena ya Allahu Akbar yang sebenarnya yang tepat seperti itu. Jadi ketika diaplikasikan di dalam takbir itu juga bermasalah ketika dibaca
Allahu Akbar. Itu yang pertama dan yang kedua, itu satu paket lengkap. Cuman biar kita mudah, yang niat dihitung yang pertama, takbiratul dihitung yang kedua. Tapi itu paket lengkap atau paket satu kesatuan. Kemudian yang ketiga adalah al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi. Berdiri bagi orang yang mampu. Berdiri bagi orang yang mampu ini kekuatannya disandarkan kepada kekuatan individu, kekuatan pribadi seseorang, bukan menggunakan kekuatan umumnya. Oh, omor segemi mak sholat tojuk, tapi kan mon penyakit nompok kan tidak bisa juga. Omor segemi ternyata misalnya asam uratnya sudah tinggi, masa mau dipaksakan ya tidak bisa juga. Jadi ini diukur dengan kekuatan individu seseorang, dan yang tahu ya individu itu sendiri, tidak bisa mengukur kepada individu orang lain. Kemudian bagaimana kalau sholat fardu itu mampu berdiri tapi sholatnya duduk? Kalau versinya Imam Syafi'i itu akan menyebabkan ketidakabsahan sholat. Ketidakabsahan sholat kalau mampu berdiri tetapi sholatnya duduk. Ini hanya berlaku di dalam sholat fardu saja. Kalau di dalam sholat sunnah tidak ada, tidak apa-apa. Jadi tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Misalnya sholat tarawih, sholat yang kelima sudah capek misalnya, sholat yang keenam sampai sholat ke-10 itu duduk misalnya, ya enggak apa-apa, monggo, cuman pahalanya separuh, ya pahalanya separuh. Jadi misalnya kalau diibaratkan berkat, sholat berdiri itu berkatnya paket lengkap, ada ayam, ada telur, ada mie. Kalau sholatnya duduk, ayamnya enggak ada, tinggal telur sama mie-nya saja. Nah, kalau sholatnya sambil tidur, insya Allah mie-nya saja. Lah kalau enggak sholat, ya insya Allah pun beda nama meloloh. Beda berkata meloloh, insya Allah seperti itu. Jadi kalau di dalam sholat sunnah, monggo. Tetapi kalau di dalam sholat fardu, jika mampu, dia harus melaksanakannya dengan cara berdiri. Yang nomor 4 adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah, kalau menurut Imam Syafi'i, ada mengatakan bahwasannya bismillah itu masuk terhadap surat Al-Fatihah. Ada ulama yang tidak memasukkan, cuman saya lupa ini apa Abu Hanifah, apa siapa ini saya lupa. Itu ada yang mengatakan bismillah itu tidak masuk pada bagian semua surat yang ada di dalam Al-Quran, karena bismillah itu hanya sebatas pembatas daripada surat satu kepada surat yang lain. Tetapi sepakat kalau bismillah itu termasuk bagian daripada ayat Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i harus dibaca, kalau Imam Malik harus dibaca, tetapi pembacaan itu lirih di dalam sholat, pelan. Jadi tidak dibaca keras seperti halnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i jahar, kalau Imam Malik tidak jahar. Tetapi urusan jahar sama sirrin ini kan hanya sunnah, tidak sesuatu hal yang wajib. Ya panjenengan sholat jamaah subuh, maghrib, isya tidak dengan suara keras ya tidak masalah. Sampean sholat duhur, asar dengan suara keras ya tidak masalah, dalam arti tidak menyebabkan keabsahan, tidak mengganggu terhadap keabsahan sholat. Tetapi kalau meyakini kewajiban yang sunnah diyakini wajib, nah ini bermasalah nantinya. Itu bermasalah. Jika tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, maka dibaca sebisanya. Misalnya bisanya cuma separuh, maka ya sudah dibaca separuh saja, diulangi. Misalnya tidak bisa sama sekali bacaan di dalam Al-Fatihah, maka bacalah sebagian daripada ayat Al-Quran. Misalnya tidak bisa
maka membacalah zikir yang mana sebagian ulama itu ada yang mencantumkan zikirnya itu nominal hurufnya harus sama seperti nominal hurufnya Al-Fatihah. Dan di dalam keterangan itu kurang lebih sekitaran 160 huruf di dalam surat Al-Fatihah. Maka membaca zikirnya itu juga harus sebanyak 160 huruf juga. Di dalam keterangan di Tausyih seperti itu. Kemudian jika memang tidak bisa juga zikir, maka ya sudah diam saja dengan kira-kira seberapa lama membaca Al-Fatihah. Jika membaca Al-Fatihah itu 1 menit, maka ya sudah Allahu Akbar, diam saja sudah 1 menit. Maka itu sudah dianggap sudah membaca Al-Fatihah. Yang nomor 5 daripada rukun-rukun sholat itu adalah ruku. Ya, ruku ini adalah sesuatu hal yang termasuk sesuatu hal yang wajib dilakukan di dalam sholat, adalah ruku. Lah ruku itu adalah posisi membentuk seperti halnya yang sudah kita ketahui bersama. Kalau paling sedikit kadarnya itu pokoknya bungkuk. Kalau sempurnanya, jika punggung itu diberi alat yang lurus, maka alat itu tidak jatuh. Ini kalau posisi ruku yang paling sempurna. Misalnya ditaruhi sapu di atasnya, maka posisi sapu itu tidak jatuh. Ini posisi yang paling sempurna. Terus tangannya harus posisi yang sempurna, tangannya berada di lutut, lututnya tegak dan seterusnya. Itu adalah sesuatu hal yang posisi yang terbaik. Kemudian di dalam ruku, setelah melaksanakan ruku, rukun yang keenam itu adalah tumakninah. Rukun yang keenam itu adalah tumakninah. Tumakninah itu yang paling minimal itu biqadri subhanallah. Panjenengan ruku subhanallah, yus langsung berdiri. Ada lagi ulama yang memberikan penjelasan paling minimal itu orang ruku adalah orang yang dianggap oleh orang lain dia sudah melakukan ruku. Itu sudah paling minimal. Misalnya tidak mau membaca subhanallah. Jadi posisi sudah menunduk seperti itu, walaupun tidak sampai subhanallah, tetapi orang tahu kalau itu adalah posisi ruku, maka itu sudah dianggap dia sudah melaksanakan ruku dan tumakninah. Tetapi yang paling sedikit itu adalah biqadri subhanallah. Sunnahnya membaca subhanallah sebanyak 3 kali baru. Bahkan di dalam keterangan-keterangan kitab yang luas itu diberikan ajaran. Ajarannya bagaimana? Ya ajaran ketika ruku itu doanya apa, ketika i'tidal itu doanya apa. Jadi bukan hanya sekedar subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tapi juga diberikan ada doa-doa yang lain. Itu di sebagian keterangan kitab yang lain seperti itu. Cuman yus, sekali lagi yus ingat pesan Rasulullah, kalau sholatnya berjamaah ya jangan lama-lama. Tapi tidak lama-lamanya Rasulullah itu surat yang dibaca itu tetap sejadah, kemudian tetap tabarok, itu dianggap sedengan itu versi Rasulullah. Ya, kalau versi kita ya mungkin kulhu lah, ndak usah yang sekali 1 rakaat Yasin, rakaat kedua Waqiah, rakaat ketiga nanti malah wis bubar barisan gerak malah. Yes, kemudian rukun yang ke-7 ialah i'tidal. I'tidal itu adalah kembali kepada posisi semula dia melakukan rukun sebelum ruku. Posisi semula ketika waktu membaca Al-Fatihah kan tegap. Itu yang dinamakan seperti itu. Kemudian
eh, juga di dalamnya itu ya harus ada tumak ninah. Syarat yang ke-8 itu tumak ninah. Tumak ninah ya tetap seperti halnya tadi, apa itu, biqadri subhanallah. Kalau doa yang kita ajarkan ya Rabbana lakal hamd wa mil'us sama wa mil'ul ardi dan seterusnya. Itu ya yang doa yang diajarkan pada umumnya. Tapi kalau memang buru-buru atau bagaimana ya sudah biqadri subhanallah. Kemudian setelah melakukan i'tidal yang nomor 9, at-tasi'u as-sujudu marrataini al-ashiru at-tuma'ninatu fihi. Sujud 2 kali, dan yang nomor 10 adalah tumak-ninah. Di dalam sujud sesuatu hal yang harus menempel itu 7 anggota. Dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan juga kedua kaki. Itu adalah sesuatu hal yang harus menempel. Sehingga karena harus menempel, maka sebisa mungkin ketika kita sholat tidak menggunakan peci, kemudian rambut kita panjang, sebisa mungkin betul-betul kita singkap atau diikat seperti Mas Dani ya. Diikat di belakang itu lebih aman daripada nanti digerai, takutnya pas sujud malah menutupi salah satu sebagian daripada dahi kita. Kemudian juga yang harus diperhatikan bukan halnya yang menutupi dahi itu adalah rambut yang membatalkan sholat, adalah juga yang menjadi hal yang membatalkan sholat itu ketika sesuatu hal yang kita bawa itu menutupi dahi kita. Seperti apa? Membawa sorban. Sorban yang kita bawa ketika pakai waktu sholat, bukan sejadah atau sorban yang memang digelar di bawah. Memang sorban yang kita pakai ketika panjang itu kan ngelembreh gitu ke bawah. Lah itu gimana kiranya ketika ngelembreh tadi itu jangan sampai berada di tempat sujud kita. Jangan sampai menutupi dahi kita untuk menyentuh. Kadar sujud yang benar itu bagaimana? Adalah ketika kita sholat di atas alas, kemudian meletakkan dahi kita dan meletakkan tangan kita di bawah alas, tangan kita itu merasakan ada beban. Jadi panjenengan sholat di sejadah, di bawah sejadah itu misalnya panjenengan taruh tangan, kemudian panjenengan menempelkan dahi ke sejadah, tangan itu merasakan kalau ada beban di situ. Itulah dinamakan sujud. Jadi kalau hanya sekedar nempel dikit, belum nempel begini tapi hanya ngagek nempel lah, tapi sudah mendal terlebih dahulu, walaupun sudah posisi sujud seperti itu dianggap masih belum melaksanakan sujud. Ini perlu kita perhatikan. Gimana kalau alasnya kita itu adalah kasur? Misalnya karena apalah, orang-orang kuno itu biasanya di pengimamannya itu ada kasur. Ada kasurnya untuk sholat. Ya dikira-kirakan saja, enggak usah. Kalau pas andai kata kasurnya tebel segini, kalau sampai nunggu tangan ini merasakan ada beban yang berat menempel ke tangan, ya sampai tak kening nyabeh. Apalagi kasurnya kasur spring bed, mau bagaimana? Ya dalam artian, yes pokoknya kapas. Kalau bahasa Maduranya itu ya celgem, bahasa Indonesia apa ya? Ledok gitu loh kalau Jawanya ya. Maduran celgem, kalau Indonesianya apa ya? Kalau ditahan gini kan kayak ada celgem begitu saja. Ya sudah cukup seperti itu saja sudah. Nggak usah yang misalnya tebel tangannya ditaruh, akhirnya bagaimana kiranya tangan kerasa, ya malah kerepotan kalau pas sholatnya di tempat yang empuk dan seterusnya.
Itu rukun yang ke-9 adalah sujud 2 kali dengan dipisah duduk tumakninah. Yang nomor 11 ya. Yang nomor 11 adalah al-julusu bainas sajdataini. Duduk di antara 2 sujudan. Ini adalah sesuatu hal yang harus dilakukan juga sebagai pemisah di antara keduanya. Duduknya juga as-saniya asyara at-tumakninatu fihi, harus ada tumakninahnya. Yang ke-13 adalah at-tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu harus dibaca mulai dari awal at-tahiyatul mubarakatus sampai wa ala alihi sampai fil alamin innaka hamidum majid. Perkara panjenengan tidak membaca kama shallaita ala sayyidina Ibrahim tidak apa-apa. Tetapi wa ala ali sayyidina Muhammad itu harus dibaca. Kalau di duduk yang pertama, kalau di tasyahud yang pertama itu cuma cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selesai berdiri sudah. Kalau di tahiyat yang kedua itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Wa ala alihi itu harus terbaca. Jika wa ala alihi ini tidak terbaca, maka itu akan betul-betul mengganggu terhadap keabsahan salat kita. Kenapa kok dibedakan antara tasyahud pertama dan tasyahud kedua? Karena pada tasyahud pertama itu memang diperintahkan untuk diringankan, kemudian diperintahkan untuk diringankan karena ada sebuah pekerjaan yang lain yang menanti, yaitu berdiri lagi untuk membaca Al-Fatihah kembali. Sedangkan untuk tasyahud akhir kenapa harus sampai wa ala alihi? Karena setelah itu sudah tidak ada pekerjaan lagi yang menanti. Jadi memang disunnahkan, makanya di dalam tasyahud akhir itu disunnahkan ditambahi doa dan seterusnya. Kemudian yang ke-14 itu adalah duduk di dalam tasyahud akhir. Seperti halnya yang sudah kita ajarkan. Saya lupakan itu ada istilah duduk iftiros sama duduk tawarruk. Kayaknya kalau yang sujud, yang tasyahud akhir itu yang duduk tawarruk kayaknya, apa yang iftiros ya lupa. Pokoknya yang pertama itu kita menduduki kaki kiri, kalau yang kedua kaki kiri yang tadinya kita dudukkan itu dikeluarkan. Kemudian perkara masalah menghadapkan jempol itu ke arah kiblat itu tidak menjadi sesuatu hal yang harus, jadi tidak masalah. Tidak dihadapkan, maksudnya dibiasakan begini, tidak sampai dibeginikan, itu tidak ada masalah ya. Ketika tasyahud akhir maupun tasyahud awal. Praktek biasanya begini. Kan kalau duduk itu kan yang kanan kan mesti begini. Ya. Jadi jari-jari kaki itu kan biasanya menghadap ke barat kan begini. Nah, itu tidak dibeginikan tidak ada masalah. Jadi cuman seperti ini itu yang tidak ada masalah. Kalau pas duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Kalau sholat itu kan memang harus nempel jari-jarinya itu. Nah, diusahakan yang menghadap salah satunya, kadang ya jempol-jempolnya. Bukan pas dibiarkan begini, kalau pas sujud ya, bukan pas dibiarkan begini, apalagi ngetril begitu itu. Kayaknya kalau yang bocil-bocil tuh biasanya sujudnya sambil freestyle biasanya begitu ya. Yang nempel cuma tangan 2 sama dahi, tapi lutut sama kakinya itu sudah di atas semuanya. Yes. Yang nomor 15 menjadi syaratnya, menjadi rukun sholat itu adalah as-sholatu ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi. Ini di dalam tasyahud akhir dan ditambahi membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Yang nomor 16 itu adalah mengucapkan salam.
yang paling sedikit adalah cuman assalamualaikum. Wis itu tok, paling sedikit itu sudah. Ya sempurnanya warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang wajib, yang menjadi rukun itu cuman salam yang pertama. Salam yang kedua itu tidak menjadi hal yang harus dilakukan. Jadi assalamualaikum warahmatullah, selesai langsung duduk biasa itu tidak apa-apa. Itu sholatnya dianggap sah. Juga makmum itu kan tidak boleh melewati gerakan imam terutama di dua hal, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama, takbir sisanya itu namanya takbir intikal, takbir perpindahan. Perpindahan antara berdiri ke ruku, kemudian dari i'tidal menuju sujud, dari sujud ke duduk, itu namanya takbir intikal. Kalau mengucapkan takbir intikal makmum nyalip tidak apa-apa itu. Tapi kalau takbiratul ihram makmum tidak boleh nyalip. Jadi imamnya harus Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Ketika salam juga begitu, imam baru assalamualaikum, sudah tegak ke depan, baru makmum assalamualaikum warahmatullah. Anunya seperti itu, etikanya seperti itu. Kemudian yang nomor 17 harus berurutan mulai dari awal sampai akhir, tidak boleh ada yang diloncat-loncat seenaknya sendiri. Pingin duduk dululah, pingin sujud dulu, pingin tasyahud dulu, itu tidak boleh. Harus berawal mulai dari niat dan takbiratul ihram, kemudian sampai terakhir ditutup dengan salam. Mungkin itu pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo. Baik, terima kasih Gus Adi. Monggo jemaah muslimin muslimat, mungkin ada yang ingin bertanya mengenai tentang rukun sholat. Monggo, waktu dan tempat dipersilahkan untuk bertanya. Ini masih ada kurang lebih 7 menit untuk sesi tanya jawab. Biqadri subhanallah. Iya. Mangga. Terima kasih. Tadi yang pertama adalah masalah tumakninah di dalam semua gerakan-gerakan yang ada tumakninah. Paling sedikitnya kan biqadri subhanallah. Kemudian paling lamanya begitu ya. Paling lamanya seberapa lah, ini biasanya orang itu tanya paling sedikit, batas minimal, ini tanya batas maksimal. Yeah. Tumakninah itu adalah diamnya kita di dalam posisi yang sedang melaksanakan rukun sholat. Berarti diamnya di dalam ruku, diamnya di dalam i'tidal, kemudian diamnya di dalam sujud, kemudian duduk di antara dua sujud.
Kemudian batasannya sampai mana? Batasan untuk yang tertera ya, maksudnya yang mungkin secara pengertian para ulama, saya sendiri masih belum paham untuk batasan maksimalnya itu seberapa. Karena pengertiannya tumakninah itu sendiri adalah sekiranya anggota tubuhnya itu tenang dan diam ketika melaksanakan rukuk itu. Jadi sudah biqadri subhanallah. Lah sedangkan tumakninah itu kan bisa diraih dengan pembacaan subhanallah 3 kali itu juga. Itu adalah sesuatu hal yang sudah bisa diraih. Jadi kiranya kalau memang sendiri, maka setelah membaca subhanallah itu, misalnya sudah membaca subhanallah 3 kali, mau ditambahi dengan doa-doa tertentu, itu monggo. Mau ditambahi dengan doa-doa tertentu, itu tidak masalah, tetapi dengan catatan mungkin sholat sendiri. Karena kalau sholat berjamaah yang menjadi catatan oleh Rasulullah itu, ya jangan kamu pikirkan kamu sendiri, jangan-jangan jamaahmu itu punya janjian, punya kesibukan, punya kebutuhan, atau qadil hajah dan seterusnya, kok malah kamu buat lama-lama. Kemudian yang kedua, berhenti yang setelah sujud yang kedua, itu dinamakan apakah itu tumakninah atau apa dan seterusnya, itu dinamakan duduk istirahah. Dan duduk istirahah ini adalah sesuatu hal yang ada yang melakukan dan juga ada yang tidak melakukan. Biasanya kebanyakan para kiai-kiai itu melakukannya. Para ulama-ulama itu melakukan setelah setelah sujud mau menuju iktidal, mau menuju berdiri lagi seperti semula, itu biasanya para kiai-kiai melakukan. Namun tidak melakukan itu tidak menjadi sesuatu hal yang mengganggu terhadap keabsahan sholat. Dan duduknya seberapa? Biqadri subhanallah. Namun yang penting yang perlu kita catat adalah sunnahnya itu membaca takbirnya itu tadi sampai kita posisi berdiri. Jadi bukan hanya sekedar Allahu Akbar itu posisinya duduk kemudian berdiri lagi. Kenapa kok seperti itu kan? Karena jika nanti pembacaan takbirnya itu cuma sampai sampai duduk saja, tidak dilanjutkan ketika waktunya dia berdiri, takut makmum yang di belakang itu menganggap itu sudah tasyahud awal atau tasyahud akhir. Makanya kalau makmumnya muafik, orang yang menemui Fatihahnya imam di rakaat pertama itu kan mengetahui, oh ini rakaat kedua, oh ini rakaat ketiga. Kalau makmumnya masbuk yang baru datang di rakaat keempat atau di rakaat kedua kan tidak tahu, oh ini rakaat keberapa ya. Pas Allahu Akbar sudah kadung at-tahiyatul mubarakatus, imamnya berdiri ternyata mau melanjutkan rakaat yang kedua. Bismillah, kaget nanti yang di belakang. Jadi tetap yang harus tetap dibaca walaupun ada duduk istirahah itu adalah pembacaan Allahu Akbarnya tetap harus dibaca panjang biar tidak membuat atau memberikan salah paham kepada makmum. Kemudian yang nomor 3, sujud. Di sujud akhir. Ya, bagaimana itu? Kalau memang mau membaca doa seperti halnya yang bisa yang memang diajarkan oleh Rasulullah itu seperti halnya minta husnul khotimah. Kemudian minta selamat dari fitnah akhir, fitnah dunia, fitnah akhir, fitnah dajjal dan seterusnya. Kemudian
Kalau secara umum ya silahkan doa-doa apapun yang terbaik. Seberapa lama saya kira kita bisa mengukur seberapa lama yang dikatakan cukup lama. Kita bisa mengukur. Cuman kalau sujud itu biasanya kan habis sholat hajat kita melakukan sujud tasbih ya. Sujud tasbih atau ya setelah sholat hajat kemudian kita melakukan sujud tilawah, biasanya membaca surat tilawah kemudian sujud dan seterusnya. Itu kan biasanya cukup lama, membaca subhanallah dan seterusnya. Jadi kita bisa mengira-ngirakan sebatas mana, dikira-kirakan sendiri karena saya masih belum membaca batasan doanya cuma 2 baris begitu, itu belum membaca. Jadi mungkin kita bisa betul-betul mengira-ngirakan, oh ini sudah cukup lama, oh ini sudah sedengan dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin yang lain. Alim, fasih, keturunan tinggi. Terus? Cukup mendengarkan dari imam. Ya, terima kasih. Mana yang lebih didahulukan antara alim, fasih atau qori, kemudian atau memiliki pangkat lah ya, pangkat nasab. Mana yang harus kita dahulukan di dalam hal yang tersebut? Yang harus kita dahulukan adalah yang alim terlebih dahulu. Karena di dalam alim itu pasti akan tahu hal-hal di dalam bacaan Fatihah mana saja yang kiranya ketika dilakukan itu mampu mengganggu terhadap keabsahan sholat. Kalau qori'nya saja, mungkin fasihnya saja, tetapi dia ternyata tidak tahu juga terhadap aturan-aturan yang ada di dalam sholat, maka itu juga mengganggu. Tetapi mengganggunya bukan terhadap keabsahan sholat, tetapi hanya mengganggu terhadap fadilatus sholatnya seperti apa. Kemudian biasanya itu di dalam kitab-kitab fikih itu biasanya masalah antara tua sama yang muda, itu mana yang lebih diutamakan. Cuman rata-rata para guru, para kiai itu memberikan sebuah ketetapan adalah yang didahulukan itu adalah alimnya, tahu mana yang membatalkan, tahu mana yang menyebabkan sholat itu tidak sah dan seterusnya. Kemudian juga qori, lebih-lebih bisa paket lengkap, itu adalah sesuatu hal yang berguna. Nah, tentang mana dulu yang muda dan yang sepuh, itu ketika melihat daripada beberapa kejadian itu berbeda-beda. Ada yang pernah Sayyidina Ali itu dipersilahkan oleh orang-orang yang lain karena memang melihat Sayyidina Ali itu lebih fasih atau lebih pintar. Ada juga di dalam tempat-tempat yang lain itu Sayyidina Ali mempersilahkan orang lain yang lebih tua. Mungkin karena Sayyidina Ali yang mempersilahkan, saya yakin Sayyidina Ali sudah tahu klasifikasi orang tersebut. Jadi tidak serta-merta pokoknya sepuh akhirnya dijadikan tua dan seterusnya. Namun ketika melihat pergantian daripada Sayyidina Abu Bakar, daripada Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, ini bukan hanya sekedar alimnya saja yang diprioritaskan oleh Rasulullah, karena di situ dilihat Sayyidina Abu Bakar itu orang yang pertama kali masuk Islam, orang yang pertama kali menemani Rasulullah, orang yang alim juga dan seterusnya. Bukan hanya sekedar dia orang yang paling muda pertama kali masuk Islam, enggak, nyatanya ada Sayyidina Ali dan seterusnya.
Dikatakan yang paling alim, nyatanya Sayyidina Ali lah yang dijuluki oleh Rasulullah ana madinatil ilmi wa aliyu babuha. Juga dinyatakan seperti itu. Tapi nyata-nyatanya yang diperintahkan untuk mengganti oleh Rasulullah itu adalah Sayyidina Abu Bakar, bukan malah Sayyidina Utsman yang menjadi orang hamil Quran atau hafidul Quran, bukan hanya sekedar seperti itu. Jadi memang karena memiliki unsur ketakwaan yang lebih tinggi, memiliki unsur kekuatan Islam yang lebih tinggi, dan memiliki unsur kedekatan emosional yang lebih tinggi dengan Rasulullah maupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang permasalahan makmum. Makmum itu bagaimana, apakah disuruh diam saja mendengarkan bacaan imam di dalam Fatihah, apa dia harus membaca Fatihah juga? Nanti diklasifikasikan. Jika makmumnya tadi itu makmum masbuk. Makmum masbuk itu kita datang, imamnya itu sudah membaca surat, itu sudah dinyatakan makmum masbuk. Maka cukup saja kita membaca Al-Fatihah sedepan. Senyampainya, misalnya nyampainya itu cuman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya sudah diikutkan. Ada ulama yang menjelaskan disuruh diselesaikan, tetapi tidak usah tartil-tartil. Ya, misalnya mentang-mentang, kayak misalnya Ustadz Soleh begitu makmumnya ya, misalnya Ustadz Soleh yang biasa tartil begitu, pas imamnya yang biasa Valentino Rossi misalnya begitu ya, Ustadz Soleh bacanya tartil, imamnya sudah sampai sujud yang kedua. Tapi Ustadz Soleh masih berdiri, iyyaka na'budu wa masih melanjutkan bacaan, maka itu dianggap mengakhiri gerakan imam pada tiga rukun yang panjang. Apa saja tiga rukun yang panjang? Yaitu ruku, kemudian sujud yang pertama, yaitu sujud yang kedua. Iktidal sama julus, duduk di antara sujud itu dianggap rukun yang pendek. Karena gerakannya kan cuma sebentar kemudian lanjut. Maka bagaimana ketika sudah imam ternyata pas ketepatan patas, ya sudah bacanya patas juga. Tapi kalau kiranya tidak nutut juga walaupun dibaca patas, ternyata imamnya lebih patas daripada bacaan kita, ya sudah kita menta'alluqkan atau menggantungkan tanggungan Al-Fatihahnya makmum kepada imam. Sehingga ketika andai kata misalnya kayak tarawih begitu ya, Allahu Akbar, makmum masih mau berdiri, imamnya kadang sudah sampai waladhdallin amin, makmum baru bismillahirrahmanirrahim, imamnya sudah Allahu Akbar, nor akibain sudah. Makanya kenapa kok kita itu disuruh nyari yang bacaannya tepat, karena biar dia itu bisa menanggung bacaannya makmum. Kalau dia tidak bisa menanggung bacaannya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa menanggung bacaan orang lain? Cuman hal yang seperti ini itu tidak sampai mengganggu terhadap keabsahan sholat. Yang penting bacaan Fatihahnya tepat, walaupun tot-pletot begitu, yang penting artinya tepat, kemudian tidak merubah arti, itu yang terpenting. Kalau sampai merubah arti, wis parah, itu sudah fatal, jangan dijadikan imam. Tapi kalau yang sampai itu, maksudnya senoguin masjid ya wis itu, yang paling alim di desanya ya sudah itu, yang paling bisa baca Al-Quran di desanya ya sudah itu, mau bagaimana lagi? Masa kita tetap mau mendatangkan imam yang idealis, yang harus begini, harus begini, harus begini, yang insya Allah kun kare bangunan meloloh masjid deh, tidak akan ada yang sholat. Ya sudah, yang penting tidak merubah terhadap makna, walaupun latot pletotnya bentak depak sekali, waladhdallin misalnya begitu, ya sudahlah, itu sudah kita jadikan cuman hukumnya makruh. Sama seperti halnya orang fasik kita jadikan imam, itu hukumnya makruh. Tetapi tidak mengganggu terhadap keabsahan sholat. Seperti itu. Mungkin cukup atau bagaimana? Oke,
Mungkin sudah cukup. Mari kita tutup pertemuan kajian pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan ridho dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, karena betul-betul itulah yang kita harapkan. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima 'allamtana. Allahumma yassir lana umurana wa yassir lana rizqana wa barik lana. Allahumma ighfirna, Allahumma ighfir li wal walidayni warhamhuma. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa ahli at-tuqa wa ahli al-khair wa la taj'alna wa min ahli ad-dahr wa syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian malam ini telah selesai. Semoga kita semua mendapatkan barokah ilmu, barokah dari kitab Safinatun Najah, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.